Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Sesuai dengan janji saya, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana menggabung atau menyelaraskan 4 buah komponen. Tweeter, mid, low, dan subwoofer. Agak sedikit panjang mungkin video ini karena saya harus memperlihatkan satu-satu. Kebetulan bahan yang kita pergunakan masih yang seperti kemarin ya. Di sana ada speaker yang warna putih, itu sudah ada crossovernya pasif di dalam box, kemudian sudah ada 8 inch mid atau low-nya, mid low atau low-nya di sana, dan di sini sudah ada 12 inch subwoofer. Di mana saya taruh mikrofon untuk mengukur ada di samping saya ini. Nanti saya harus kendalikan komputer untuk bisa mengendalikan alat-alat di sini. Ya, mudah-mudahan pemirsa bisa memperhatikannya dengan lebih baik nanti, menyimak dengan lebih baik. Dan kita mulai saat sekarang. Saya akan pindah ke komputer, pemirsa bisa lihat ke layar di sana supaya bisa lebih diperhatikan. Baik. Yang pertama, saya buang dulu delay-delaynya. Subwoofer saya matikan dulu. Ya, ini subwoofernya sudah 0. Kemudian seperti kemarin sudah saya perlihatkan, ini midnya masuk di center. Ya, ini kalau senternya saya buang, suaranya pun berubah di sana. Jadi berhubung di sini saya hanya bisa memotong sampai 2520 Hz dan sengaja saya potong ekstrim di sini 48 dB per Language Riley, 48 dB per oktav. Hanya cross dengan subnya saya berikan di sini 90 Hz. Ya, kalau lihat subwoofernya tadi ada di 80 Hz di sini. Dan ini pakai Butterworth, juga bawahnya dipotong di 30 Hz dengan Butterworth 48 dB per oktav. Yang main ini saya EQ sedikit di sini dan EQ sedikit, jadi hanya 2 poin saja. Ini dipotong di 202 Hz. Karena berhubung ini filternya tidak bisa lebih daripada ini, jadi apa boleh buat, saya lakukan itu. Tetapi saya memotongnya sedikit ekstrim. Pemirsa perhatikan di sini pada layar Smart Live. Nah, ini saya simpan dengan warna lain saja. Saya angkat dulu warna ini. Kalau pemirsa perhatikan di sini ada yang terpotong, ada garis miring ini, kemudian ini ada tegak di 500. Ini akibat daripada filter yang kita terapkan tadi. Ini juga 200. Seharusnya di sini, tapi ini ada garis seperti ini. Kalau slope-nya saya rubah, ya di sini slope-nya saya rubah sejak ke 18. Pemirsa perhatikan ini garis-garis ini akan berubah. Ya. Nah, dia ada di sini. Ya, dia ada di sini bergeser ke kiri. Jadi, satu hal yang harus kita belajar adalah kalau kita merubah filter itu akan menggeser daripada fasa. Baik, saya kembalikan lagi saja. Saya kembalikan ke yang paling tinggi. Outputnya saya tambah sedikit. Oke. Saya rekam dulu di sini. Kemudian kalau melihat jarak dari mikrofon, atau saya bisa pergunakan impulse di sini. Ya, nanti kita ketemu berapa sih nilai daripada speaker yang putih. Ini yang sekarang yang berbunyi. Nah, ketemu ini speaker yang putih, saya masukkan di sini. Saya perbesar layarnya. Ya, saya perbesar layarnya. Nah, ketemu ini speaker yang putih ada di sini. Kalau sekarang speaker yang putih ini saya matikan, ini -6 ya. Saya matikan speaker putih, kemudian saya nyalakan senternya.
nol saja, saya isi angka 0 di sini langsung. Ya, kemudian saya klik start di sini. Kita lihat. Ternyata mid low-nya atau low-nya ini ada sedikit mundur daripada, walaupun dia gunung pertama, kalau saya perbesar, walaupun gunung pertama ternyata ada di sebelum daripada yang putih, tetapi dia mengambil energi terbesarnya ada di setelah yang putih. Tadi yang putih kita tandai dengan garis biru ini. Jadi saya harus mendelay. Sebetulnya yang putih terhadap yang low-nya atau yang tadi kita mid dan high-nya itu harus kita jadikan acuan. Jadi yang harus saya delay itu yang low-nya. Jadi jangan perhatikan yang ini, karena ini ternyata ada lebih lambat daripada garis yang biru. Saya akan perhatikan puncak yang ini. Pemirsa kalau baru belajar mungkin banyak bisa terjebak dengan itu. Jadi saya harus mendelay low-nya terhadap yang putih. Nah, dari hal ini saya sudah tahu. Jadi saya akan ambil gambar yang putih. Ini saya matikan dulu. Saya akan ambil acuan yang putih. Ini langsung saja saya isi angka 0 di sini. Oke, saya tekan auto small. Saya dapatkan gambarnya. Kembali saya simpan warna biru. Tujuan saya adalah saya harus mendelay. Saya harus mendelay daripada low-nya. Ya. Caranya saya mendelay adalah saya harus mengembalikan garis-garis ini supaya ada satu garis lagi, ataupun di sini ada penjumlahan. Pemirsa perhatikan, lihat di sini di 250 Hz-nya ada yang hilang. Jadi caranya adalah saya tambahkan ini delay. Saya geser gambarnya sedikit. Kalau lihat ini adalah delay daripada low-nya. Ya, saya tambahkan sedikit-sedikit. Saya geser gambarnya supaya pemirsa bisa sambil memperhatikan. Perhatikan area ini yang saya tunjuk. Nanti ini harus semakin menjumlah. Nah, itu dia. Jadi delay-nya saya tambahkan sedikit, sedikit, sedikit. Kalau memungkinkan, bahkan yang ada yang jurang ini dia bisa hilang kalau memungkinkan. Coba kita lihat mungkin atau tidak. Ya, saya tambahkan terus. Ternyata semakin saya tambahkan, ini garis yang kuning ini sudah semakin berkurang. Pemirsa juga perhatikan, ini sudah meleset. Gambar ini harus kembali ke yang warna biru. Jadi saya kurangi delay-nya sedikit. Lagi, saya kurangi lagi sedikit. Iya, saya kira ini yang paling pas. Ya, pemirsa perhatikan garis-garis ini sudah berhimpit. Ya. Kemudian bagaimana menggabung dengan subnya? Tadi kita udah tahu subwoofernya sudah lewat dari, juga ada di depan kita, persis di bawah arah power ini. Subnya ada di depan speaker. Jadi kalau subnya saya buka, nah sebentar, ini harus disimpan dulu. Saya simpan pakai warna hijau. Warna birunya saya angkat. Kembali lagi kita harus samakan lagi nanti garis-garis ini kembali lagi seperti ini setelah subwoofernya menyala. Saya akan nyalakan subnya. Nah ini dia. Sekali lagi delay subnya masih 0, saya harus perlambat subwoofernya. Saya tambahkan delaynya perlahan-lahan sampai jurang ini nanti tertutup. Saya tambahkan perlahan. Ya, pemirsa perhatikan, ini fasanya juga bergerak, masih kurang. Ya, ini juga perhatikan. Jurang ini juga ada, masih hampir mendekati. Ya, ini hampir menempel.
Nah, saya harus pelan-pelan di sini karena ini sudah hampir menjumlah. Oke, sedikit lagi, terus masih bisa saya paksa atau tidak, kita lihat. Nah, ternyata ada sedikit di sini masih bisa. Coba kita lihat lagi. Kalau pemirsa perhatikan, ini sudah meleset dan ini sudah ada timbul garis seperti ini, tapi ini mungkin wajar karena saya juga mengukur dari samping subwoofer. Jadi yang saya pilih adalah jurang ini yang paling tidak banyak gangguannya. Bentar. Ini saya kurangi. Ya. Saya akan simpan gambarnya, kembali lagi kita pakai yang biru saja. Jadi pemirsa, di sini kita bisa simpulkan bahwa kemanapun kita mengukur, kemanapun kita mencari suara, atau kemanapun kita menyetir suara, ini memang tidak terlalu akurat sekali. Saya harus kembalikan ke gambar awalnya. Gambar di mana sebelum adanya komponen yang kita tambahkan. Jadi tadi awalnya gambar yang warna putih, yang sudah ada crossover pasif, kemudian yang putih digabung dengan yang warna kayu di sana, yaitu low-nya, dan itu kita rekam lagi. Kemudian pada saat kita menambahkan subwoofer, kita pergunakan seluruh itu sebagai satu kesatuan. Jadi seluruh speaker ini sebagai satu kesatuan. Baru kita tambahkan subwoofer. Jadi saya ulang lagi sekali lagi. Pertama saya hanya hidupkan yang ini, yang putih. Saya rekam gambarnya. Kemudian ini saya tambahkan delay sedikit. Harus kembali seolah-olah yang putih ini hanya yang bersuara. Tetapi frekuensi responnya juga menjumlah. Dan fasanya saling menempel, gambar kembali seperti awalnya. Kemudian setelah itu subwoofer. Subwoofer kita nyalakan dan harus kembali gambarnya seperti adanya full range dan low tadi. Demikian pemirsa, itulah caranya. Dan saya berharap ini bisa membantu banyak bagi setiap pemirsa. Sampai jumpa kembali. Salam Sound Profesional Indonesia.